pernah sholat isya itu ditunggu kan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat isya itu 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah, itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di mentorong. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik, sholat maghrib waktu rentek di qadri ayatat toharo saksur summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman nggak punya teman Habib akrab ke Alatas. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jadi teman saya penak ya gak tanggungan. Mulai wis ya batal maghrib baru isya. Aku udah tertarik mazhab ini. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, kriminal. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal, aku bolak-balik jajal. Dewean lagi, sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele boleh apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi pada rati nyali kalau sebar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu, dengerin ya. Makanya terus Nabi ngintikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, ini apa-apaan itu sholat orang ini mau terus sahabat yang rukun-rukun itu turun, Mustafa apa mana. Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shollau wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, juga kejeglat-jeglit, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya barokah peristiwa itu Bang ya. Tapi ojo terus ngorok ngene lentang ben. Ora oleh. Itu Kak Mustafa nak pas ngaji dulu, itu ora pas turun. Iku ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu isya ya sekarang ini, waktu ideal isya ya. Karena kita tahu sholat itu adalah suatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yaqqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan, meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok otos PG gerakan itu, Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak tahu blas, Nabi yang hampir goblok. Itu untuk pisan-pisan lah